Assalamualaikum. Salam selalu sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi informasi mengenai perbedaan pembagian upah untuk pekerja. Pembagian upah pekerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah. Pada pasal 1 angka 3 definisi struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat kisaran nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Fungsi dari struktur dan skala upah. 1. Mewujudkan upah yang berkeadilan. 2. Mendorong peningkatan produktivitas di perusahaan. 3. Meningkatkan kesejahteraan pekerja. 4. Menjamin kepastian upah. Dan 5. Mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi. Dalam menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah sifatnya wajib bagi pengusaha dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan. Untuk siapa struktur dan skala upah? Pasal 24 ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih, berpedoman pada struktur dan skala upah. Sementara bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, berlaku ketentuan upah minimum. Dasar pertimbangan. Penyusunan struktur dan skala upah. Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, struktur dan skala upah, sekurang-kurangnya wajib mempertimbangkan golongan jabatan pekerja, tambahan lainnya, Pasal 21 ayat 1, faktor yang digunakan atau dipilih untuk menilai atau membobot jabatan yang dapat dikompensasikan. Dalam penyusunan struktur dan skala upah antara lain, pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang dipersyaratkan oleh jabatan. Komponen upah dalam struktur dan skala upah. Pasal 20 ayat 2 dan 3, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, ketentuannya adalah, dalam hal upah di perusahaan, menggunakan komponen upah tanpa tunjangan, struktur dan skala upah, menjadi pedoman dalam penetapan besaran upah tanpa tunjangan. Dalam hal upah di perusahaan, terdiri atas komponen upah pokok dan tunjangan, struktur dan skala upah, menjadi pedoman dalam penetapan besaran upah pokok, atau dengan kata lain, komponen upah yang tercantum dalam struktur dan skala upah, yaitu upah pokok. Sebelum saya lanjutkan, tolong like, subscribe, dan tekan loncengnya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten yang lainnya mengenai perusahaan, pasar ekonomi, dan upah pekerja. Kalau sudah, terima kasih. Kita lanjutkan. Apakah setiap perusahaan wajib menerapkan struktur dan skala upah? Iya wajib. Karena dalam pasal 21, ayat 1 dan ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menegaskan kewajiban pengusaha untuk menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dan wajib memberitahukan struktur dan skala upah kepada pekerja dan dilakukan secara perorangan. Sanksi bagi pengusaha apabila tidak menyusun struktur dan skala upah. Pada pasal 79, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 mengatur pengusaha yang melanggar ketentuan wajib menyusun struktur dan skala upah serta memberitahukannya kepada pekerja dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pembekuan kegiatan usaha, tahapan dalam penyusunan struktur dan skala upah. Pasal 4, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tahapannya adalah analisa jabatan, merupakan proses memperoleh dan mengolah data jabatan menjadi informasi jabatan yang dituangkan dalam bentuk uraian jabatan. Evaluasi jabatan merupakan proses menilai, membandingkan, dan memeringkat jabatan. Penentuan struktur dan skala upah dilakukan oleh pengusaha
berdasarkan kemampuan perusahaan dan harus memperhatikan upah minimum yang berlaku. Pemberitahuan struktur dan skala upah. Pengusaha menjelaskan penyusunan struktur dan skala upah yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penetapan upah di perusahaan ter. Peninjauan struktur dan skala upah. Struktur dan skala upah dapat disesuaikan oleh pengusaha dengan melakukan peninjauan dari struktur dan skala upah sebelumnya. Pengusaha dapat mendiskusikan struktur dan skala upah dengan pekerja dan atau serikat pekerja di dalam forum perumusan perjanjian kerja bersama. Nominal atau formulasi perhitungan struktur dan skala upah diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pasal 22 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 mengatur struktur dan skala upah tersebut harus dilampirkan oleh perusahaan pada saat mengajukan permohonan, pengesahan, dan pembaruan peraturan perusahaan atau pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan perjanjian kerja bersama kepada dinas atau Kementerian Ketenagakerjaan. Pimpinan perusahaan juga harus melampirkan surat pernyataan telah ditetapkannya struktur dan skala upah di perusahaan sebagai bukti telah dilakukan penyusunan struktur dan skala upah. Berikut contoh. Struktur dan skala upah berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 yang salah satunya dengan metode ranking sederhana. Langkah 1. Tentukan jabatan dan uraian tugas masing-masing jabatan. Langkah 2. Buat daftar jabatan dan urutkan jabatan tersebut berdasarkan uraian tugasnya dari yang termudah hingga yang tersulit. Langkah 3. Buat tabel dan struktur skala upah yang terdiri dari kolom jabatan, golongan jabatan, upah terkecil, dan upah terbesar. Langkah 4. Tentukan upah terkecil untuk jabatan terendah. Langkah 5. Tentukan upah terbesar untuk jabatan terendah. Langkah 6. Tentukan upah terkecil dan upah terbesar untuk jabatan. Selanjutnya, dengan mengikuti langkah 4 dan langkah 5. Langkah 7. Masukkan upah terkecil dan terbesar masing-masing jabatan ke dalam tabel struktur dan skala upah. Langkah 8. Tentukan golongan jabatan untuk masing-masing jabatan. Berikut gambaran tabel struktur dan skala upah. Metode ranking sederhana. Apabila rekan-rekan ada aturan yang ingin dibahas, yang luang lingkupnya seputar perusahaan, pasar ekonomi, dan upah pekerja, tulis saja di kolom komentar, atau kontak saja di akun media sosial saya. Mungkin itu informasi yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan rekan-rekan. Terima kasih telah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.